Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Rafa Nureliza, NIM 053. Di sini saya mau menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari kehidupan manusia melewati tata cara pemenuhan kebutuhan. Ekonomi perlu dipelajari karena barang dan jasa jumlahnya terbatas. Perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Kenyataan ini yang membuat ilmu ekonomi ada. Tindakan ekonomi. Telah kita ketahui bahwa keterbatasan alat pemuas kebutuhan merupakan masalah dari segala sumber masalah ekonomi. Untuk itu, kita harus melakukan pilihan ekonomi, yaitu memilih kebutuhan mana yang harus kita dahulukan dan kebutuhan mana yang harus kita tunda. Bagi seorang konsumen, bertindak ekonomi apabila ia dapat membagi-bagi penghasilannya yang terbatas untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan lain-lainnya sedemikian rupa, sehingga kebutuhan-kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan sebaik mungkin atau optimal. Bagi seorang produsen, bertindak ekonomi apabila dapat mempertimbangkan dengan baik berapa hasil yang hendak dicapai dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan. Bagi pemerintah, bertindak ekonomi dengan cara mengalokasikan uang negara yang terbatas untuk perbaikan jalan, mendirikan bangunan, mengembangkan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pengantar ekonomi dari konsep competition atau market, monopoli, oligopoli. Pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Menurut organisasinya, pasar dibedakan menjadi 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar monopoli, dan oligopoli. Istilah oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligopolein, yang berarti yang menjual sedikit atau beberapa penjual. Oligopoli adalah pasar industri yang terjadi dari hanya sedikit perusahaan atau produsen. Dapat disimpulkan, pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas hanya sedikit perusahaan atau produsen. Setiap perusahaan memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Produk dapat homogen atau seragam atau terdiferensiasi, khusus, unik, atau beda. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Dari definisi di atas, kondisi pasar oligopoli mendekati kondisi pasar monopoli. Jadi pasar oligopoli menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Pada umumnya, perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menjual barang atau jasa di pasar. Ciri monopoli. 1. Hanya terdapat satu perusahaan dalam industri. 2. Barang yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang mirip. 3. Sangat sulit bagi perusahaan lain untuk masuk dalam industri. Kelebihan pasar monopoli. Biaya produksi yang lebih murah sebab tingkat produksi yang besar. Mutu barang meningkat dan harga murah jika perusahaan selalu melakukan pengembangan dan inovasi. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu. Kelemahan pasar monopoli. Produsen atau penjual bebas menentukan keuntungan yang besar. Hanya ada satu pihak yang diuntungkan, konsumen tidak memiliki pilihan. Perfect competition atau pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Research market, market kapital, labor market. Research market jenis pasar yang menyuguhkan aneka faktor produksi seperti sumber daya alam. Research market, market kapital, kapitalisasi pasar, labor market, atau pasar tenaga kerja. Research market, jenis pasar yang menyuguhkan aneka faktor-faktor produksi seperti SDA, SDM, jasa keuangan, atau modal. Research market ini dikenal sebagai pasar sumber daya, dan dikenal juga dengan kata lain pasar input. Alur singkat research market yang sederhana.
Produsen membuat barang atau jasa, lalu pasar sumber daya memungkinkan bisnis memproduksi barang yang memasuki pasar produk jasa juga termasuk. Lalu rumah tangga kemudian menggunakan produk akhir sebagai bagian dari standar hidup mereka, seperti barang-barang rekening atau loker. Market capital. Bagi perusahaan publik, nilai kapitalisasi pasar mencerminkan nilai total perusahaan mereka. Oleh karena itu, besarnya nilai ini sangat penting untuk mereka jaga. Demikian pula bagi investor, dengan melihat seberapa besar dan bertumbuhnya nilai kapitalisasi pasar, menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja sebuah perusahaan. Semakin besar, maka semakin antitrust. Sebuah kegiatan ekonomi akan sangat berbahaya jika suatu perusahaan mempunyai biaya produksi rendah, barang murah dibandingkan perusahaan sejenis lainnya, sehingga akan membuat perusahaan lainnya kewalahan dan akan meredup perlahan. Antitrust, persaingan bisnis yang tidak wajar. Alokasi pasar ini adalah praktik membuat skema perdagangan antara dua pihak agar aktivitas bisnis di wilayah tertentu bisa dikuasai. Skema ini bisa disebut monopoli regional. Tujuan utama dari regulasi ekonomi dan antitrust adalah melindungi kepentingan masyarakat, memastikan persaingan yang adil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun regulasi ekonomi dan antitrust memiliki peran yang penting, seringkali ditemui tantangan dalam implementasinya. Konsep produksi, distribusi, dan pemasaran. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi, sumber daya alam. Untuk membuat sesuatu hal pastinya membutuhkan bahan pokoknya. Sumber daya alam berperan penting dalam hal ini karena barang tidak bisa dibuat dengan sendirinya. Modal merupakan keseluruhan barang yang digunakan oleh produsen untuk menghasilkan pendapatan. Distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Bentuk distribusi, intensif, selektif, eksklusif. Pemasaran merupakan suatu kinerja dari kegiatan bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa kepada para pelanggan dan pemakai konsep pemasaran, bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan berorientasi kepada kebutuhan konsumen. Biaya produksi, anggaran. Tentunya dalam pembuatan suatu produk perlunya perencanaan keuangan. Hal tersebut dikenal dengan istilah anggaran. Anggaran adalah rencana kegiatan kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan yang disusun secara sistematis berdasarkan program yang telah disahkan untuk masa yang akan datang. Tujuan adanya anggaran digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis jumlah dana yang dicari dan digunakan, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.